Juga terima kasih untuk teman-teman dan juga Ibu Andi Nur Aisyah Rumasli, Esos MIKOM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Antar Manusia. Saya Nur Harmila, mahasiswa semester 2 IAIN Bone Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi, sebelum itu saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa kamu dapat memiliki ide-ide brilian, tetapi jika kamu tidak dapat menjelaskannya, maka ide-ide brilian itu tidak akan membawamu kemanapun kamu berada. Artinya bahwa ide yang brilian harus ditambah dengan skill komunikasi yang benar dan tepat. So, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan penyampaian informasi antara dua orang dalam memperoleh makna, identitas, dan hubungan-hubungan melalui komunikasi antar manusia. Jika ditinjau dari sifatnya, komunikasi antar pribadi dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Secara definitif, komunikasi diadik yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Sedangkan komunikasi kelompok kecil yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara 3 atau lebih orang secara tatap muka dan anggota saling berinteraksi satu sama lain. Jadi, komunikasi antar pribadi secara khusus terjadi antara dua orang yang terlibat dalam interaksi tatap muka yang menggunakan saluran-saluran verbal maupun non-verbal dan memiliki akses kepada umpan balik langsung. Adapun ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi dilakukan secara tatap muka. Proses komunikasinya bebas tanpa aturan secara sistematis, kedudukan sama atau hampir sama, atau tidak dominasi pembicaraan, dan sumber penerima sulit dibedakan karena keduanya bertindak sebagai komunikator atau sumber pesan sekaligus sebagai komunikan atau penerima pesan. Dalam hubungan antar pribadi dapat diidentifikasi dengan dua karakteristik. Yang pertama, hubungan antar pribadi berlangsung melalui beberapa tahap, mulai dari tahap kontak, keterlibatan, keakraban, kerusakan, sampai pada pemutusan. Kedua, hubungan antar pribadi berbeda-beda dalam hal keluasan dan kedalaman hubungan. Komunikasi antar pribadi bisa efektif dan juga bisa tidak efektif. Komunikasi antar pribadi yang efektif dapat kita lihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang humanistik. Sudut pandang yaitu model humanistik untuk efektivitas antar pribadi menekankan 5 kualitas, yaitu keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Yang kedua, sudut pandang pragmatis. Model pragmatis ini menekankan pada rasa kepercayaan diri, kebersatuan, manajemen interaksi, daya ekspresi, dan orientasi kepada pihak lain. Yang ketiga, sudut pandang pergaulan sosial dan kesetaraan. Model pergaulan sosial menekankan pada pertukaran manfaat dan pemikulan beban biaya. Diperlukan peningkatan pertukaran manfaat pada masa-masa biaya meningkat dan meningkatnya manfaat untuk mengurangi daya tarik alternatif. Manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi. Untuk mengatasi konflik dalam komunikasi antar pribadi diperlukan efektivitas dalam komunikasi dengan bentuk. Yang pertama, keterbukaan atau openness, yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menanggapi sebuah antar pribadi. Yang kedua, empati. Empati yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Komunikasi antar pribadi dapat berlangsung kondusif apabila komunikator menunjukkan rasa empati pada komunikan. Yang ketiga, dukungan. Dukungan adalah situasi terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Selanjutnya, yang keempat, rasa positif. Seseorang harus memiliki perasaan dan sikap positif terhadap dirinya, mendorong orang lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi yang kondusif dan interaksi yang efektif. 5. Kesetaraan kesamaan, yaitu pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Selanjutnya, teori komunikasi antar pribadi. Teori-teori komunikasi antar pribadi merupakan teori yang banyak diaplikasikan dalam konteks hubungan antar pribadi, yakni proses komunikasi yang terjadi antara dua orang, baik yang langsung maupun yang menggunakan media tertentu. Teori-teori komunikasi ini dapat dibagi menjadi teori-teori yang terpusat pada individu, interaksi atau wacana, dan hubungan. Teori komunikasi antar pribadi terpusat pada individu. Yang pertama, teori kumpulan tindakan. Teori ini membahas mengenai sifat kreatif perilaku manusia.
Fokus dari teori ini adalah mengenai perilaku nyata manusia dan terutama aspek-aspek mengenai perilaku yang menarik perhatian dalam berinteraksi sosial. Yang kedua, teori perencanaan komunikasi. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana individu-individu sampai pada sebuah pemahaman akan tindakan-tindakan dan pembicaraan terhadap satu sama lain dengan tujuan yang diarahkan, dan bagaimana individu-individu menghasilkan tindakan-tindakan dan pembicaraan yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sehari-hari. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini adalah gagasan kembar atau twin nation bahwa individu-individu berbeda dalam pengertian mengenai wilayah kemampuan kognitif sosial spesifik mereka, dan perbedaan dalam kemampuan-kemampuan ini menerangkan perbedaan dalam pembuatan pesan atau message production. Teori komunikasi antar pribadi terpusat pada interaksi atau wacana. Teori analisis percakapan. Teori ini disebut juga CAT, Conversation Analysis Theory, yang menawarkan teori deskriptif berdasarkan observasi tentang komunikasi, baik percakapan dalam perilaku lainnya dalam interaksi dengan implikasi bagi studi komunikasi antar pribadi. Teori kebohongan antar pribadi. Teori ini dicetuskan oleh David Buller dan Jude Bourdieu. Keduanya telah melakukan lebih dari 12 percobaan dengan meminta kepada partisipan untuk membohongi orang lain. Para peneliti ini menerangkan bahwa orang seringkali menemukan diri mereka dalam situasi yang membuat mereka kurang jujur, guna menghindar dari melukai perasaan atau menyerang orang lain, untuk menampilkan kualitas terbaik mereka. Menghindar terlihat dalam suatu konflik atau mempercepat dan memperlambat suatu hubungan. Selanjutnya, teori kesopanan santunan. Teori kesopanan santunan merupakan model rasional. Teori ini mengarahkan perhatian kita bagaimana ciri-ciri bahasa ditafsirkan dalam konteks sosial dan menjelaskan pola-pola yang berulang tentang struktur bahasa, penggunaan, dan kesimpulan. Selanjutnya, teori komunikasi antar pribadi terpusat pada hubungan. Yang pertama, teori pertukaran kasih sayang. Teori mengemukakan bahwa hubungan antar pribadi diprakasai dan dipelihara melalui pertukaran perilaku kasih sayang seperti memeluk, mencium, pegangan tangan, dan mengatakan "aku cinta padamu". Pernyataan kasih sayang ini sering bertindak sebagai saat yang menentukan dan mempercepat pengembangan hubungan. Namun demikian, komunikasi penuh kasih sayang berkontribusi tidak hanya kepada kesehatan tentang hubungan, tetapi juga kepada kesehatan orang itu sendiri. Selanjutnya, teori pertalian. Teori ini bertujuan untuk memahami interaksi antar yang satu dengan yang lainnya yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Selanjutnya, teori pengolahan kerahasiaan. Komunikasi teori ini juga mengemukakan bahwa satu cara untuk mengkonseptualisasikan informasi pribadi adalah pengertian tentang kepemilikan. Informasi pribadi adalah sesuatu yang dipercaya menjadi hak diri pribadi. Mungkin itulah tadi penjelasan mengenai komunikasi antar pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.